secara luar, yang tertutup kalau ditanya, siapa yang kau sembah? Tuhan. Yang terbuka ditanya, siapa yang kau sembah? Tuhan. Dalam bahasa luar, jawabannya sama, Tuhan. Terserah menyebut Tuhan dengan cara apa, silahkan. Karena Tuhan juga tidak marah disebut dengan panggilan apapun. Cuman kita kan suka ribut. Ketika orang memanggil berbeda, seakan-akan itu berbeda yang dipanggil. Air kan tidak marah dipanggil water. Air tidak marah dipanggil banyu. Air juga tidak marah dipanggil cai. Air juga tidak marah dipanggil air. Kan tidak marah. Silakan semua orang mau menyebut apa. Yang penting kan ada sebutannya. Ya. Dan Allah itu tidak pernah marah dipanggil apapun. Tapi tentu saja memanggil Tuhan dengan cara yang sopan. Tadharu namanya. Makanya semua keyakinan memanggil Tuhan itu dengan panggilan-panggilan yang agung. Betul enggak? Iya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, puncak kesadaran, puncak kasih sayang, sebutannya banyak. Tapi lebih dari semua itu, kita harus tahu yang disebut. Itu yang paling penting. Nah, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah yang kamu sembah. Ini menurut saya luar biasa. Ini ada orang yang tertutup, ada orang yang sudah terbuka. Yang tertutup, namanya juga tertutup. Kalau tertutup mata kita kan nggak lihat. Kalau mata kita nggak lihat kan nggak bisa ingat pada yang tidak dilihat. Sesuatu yang tidak dilihat pasti tidak bisa diingat. Karena sesuatu yang bisa diingat pasti yang bisa dilihat. Jadi saya masih teringat ada orang bijak mengatakan, kamu itu ada atau tidak ada? Sekarang Bapak Ibu yang di ruangan ini ada apa tidak ada? Ada. Kita aja ada, sedangkan Allah tuh maha ada. Kita yang ada aja kelihatan adanya, apalagi yang maha ada. Harusnya lebih ada dong. Gak pinter-pinter. Katanya Allah maha ada. Kita aja yang ada kelihatan, apalagi yang maha ada. Disitulah kita harus tahu ilmunya. Makanya bagi orang yang tidak tahu kan seakan-akan Tuhan itu jauh. Maha ada tapi jauh. Lalu karena jauhnya kadang-kadang merengek-rengekkan pada Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat. Makanya hati-hati dengan pikiran, kata-kata dan ucapan. Karena itu semua direkam oleh Dia. Dan Dia selalu mengabulkan apa yang kita minta. Cuman proses mengabulkannya tidak seperti yang kita ingin. Itu saja. Dan kadang-kadang ketika Allah ingin ngasih yang lebih baik, kita disuruh meninggalkan yang baik. Kalau Allah ingin ngasih yang lebih baik, kita disuruh meninggalkan yang baik. Misalkan contoh, mohon maaf, suatu saat mungkin kita doa sama Allah, ya Allah limpahkan rezeki yang berkah. Saat itu kita sedang kerja, mungkin kerja gajinya 20 juta. Tiba-tiba besoknya di tempat kerja dipecat. Mungkin kita tidak mengerti kalau itu adalah cara Allah untuk ngasih rezeki yang berlimpah. Kan 20 juta saja gaji dia, kan masih doa tadi. Nih, perhatikan saya. Dia gajinya sekarang 20 juta sebulan. Tapi dia kan doa tadi. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah kepadaku. Berarti kata Allah, oh berarti 20 juta bagimu gak cukup. Kan gitu. Ya, makanya kata Allah, ya sudah. Dikabulkan. Yes, kata Allah. Besok dipecat. Tapi apakah mengerti dia? Kalau dipecat itu sebuah pengkabulan. Cara Allah mengabulkan. Mungkin gak ngerti. Besok merengek-rengek. Padahal harusnya kalau sudah 20 juta, ya Allah berikanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Kan gitu harusnya. Kan gitu. Ya setelah dipecat kan bingung. Setelah bingung kan stres. Setelah stres mungkin bikin usaha. Setelah bikin usaha ternyata kaya. Gajinya sekarang bukan 20 juta sebulan. 200 juta sebulan. Dan kalau tidak dipecat tidak ada yang 200 juta itu. Betul nggak? Kan tidak mungkin ganti usaha. Nah yang baik sedang diganti yang lebih baik. Itu namanya perubahan. Kadang-kadang Allah itu melepaskan kita, menyuruh kita melepaskan yang baik. Untuk apa? Diganti dengan yang lebih baik. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti. Kata siapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Ya Allah, kadang-kadang kita kan suka cari doa-doa yang mustajab ya. Karena kan nggak ngerti. Padahal Allah tuh selalu mengabulkan. Di Quran dikatakan, siapa saja yang meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Proses mengabulkannya itu yang berbeda dimensi dengan pikiran kita. Baik,
Kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang tertutup. Siapa yang dihaikan? Yang tertutup. Siapa saja? Ya terserah. Kita merasa dihaikan apa tidak? Kalau merasa dihaikan, yes, itu bagus. Lalu ada kata-kata la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau aku ini belum menyembah yang kamu sembah, itu gara-gara aku masih tertutup. Harusnya aku menyembah yang kamu sembah. Kan gitu. Berikutnya apa? Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah yang aku sembah. Berarti masih ada perbedaan dong. Menyebut Tuhan yang sama, tetapi kenyataan yang disembah lain-lain. Oke, sekarang saya tanya. Ada orang keluar dari rumah ibadah. 1000 orang deh. Tanya masing-masing, siapa yang kalian sembah tadi? Pasti jawabannya Tuhan. Betul? Tapi kalau ditanya, yang kamu ingat tadi ketika di rumah sembahyang, di tempat ibadah apa? Mungkin ada yang ingat perhiasan. Betul nggak? Ada yang ingat jahitan. Ada yang ingat piring berantakan. Ada yang ingat, kan macam-macam. Padahal di Quran dikatakan, apa yang kamu ingat, itulah yang kamu sembah. La ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi apa yang kita ingat, itu yang kita sembah. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang kamu sembah tadi, pasti jawabannya Tuhan. Tapi kalau ditanya lagi, ya, apa yang kau ingat tadi, pasti jawabannya lain-lain. Betul nggak? Padahal tidak sadar, apa yang diingat, itulah yang disembah. Makanya orang yang sholatnya sedikit saja ingatnya kepada Tuhan. Di Quran surat An-Nisa ayat 142 disebutnya orang munafik. Yang sedikit loh ingat sama Tuhannya munafik. Kalau yang gak ingat sama sekali kan itu sudah kakaknya itu. Kakaknya munafik. Gak ada ayatnya, saya tidak menemukan. Orang munafik itu kata Quran orang yang sholatnya itu ingat Allahnya sedikit. Yang ingat Allah sedikit kan berarti kan sudah kenal. Tapi kenalnya sedikit, makanya ingatnya sedikit. Itu aja masih munafik, apalagi blank, tidak ingat sama sekali karena belum kenal. Makanya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidu ma abatum. Aku juga tidak menyembah. Aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah yang aku sembah. Lalu berikutnya apa? Berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Kalau ditanya, apa sih agamamu? Pasti sama nama agamanya. Betul nggak? Kalau ditanya, siapa yang kamu sembah? Pasti sama nama Tuhannya. Tapi begitu masuk ke dalamnya, siapa yang kamu ingat ketika kamu sedang sembahyang? Mulai lain-lain. Disitulah lakum dinukum waliyadin. Makanya masing-masing itu kan lain-lain. Nah sekarang masa kita ya menyebut yang sama tetapi pikirannya lain-lain. Makanya tadi di ayat tadi yang namanya keadilan itu adalah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Luruskan wajahmu saat memasuki masjid. Nah ini kan bukan cerita masjid yang biasa. Emangnya masuk masjid kemudian diluruskan wajahnya begini? Tidak. Sampai nggak mau menoleh. Begitu masuk masjid ada orang manggil bun, nggak mau noleh. Apa kabar mas? Nggak mau noleh. Kenapa sih kok lurus gitu? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Setiap masuk masjid wajah harus lurus. Apa begitu memahaminya? Kan tidak. Nah, apa sih tujuan kita masuk masjid? Tujuan masuk masjid, tujuan masuk Baitullah satu. Apa itu? Kan bertemu dengan yang punyanya. Sekali lagi, tujuan datang ke rumah seseorang, apa cari rumahnya? Apa ingin lihat-lihat rumahnya? Kan bukan, ingin ketemu sang penghuni rumah. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan
yang punya rumah ini. Falya'budu rabb hadzal bait, sembah Tuhan yang punya rumah ini. Kalau sembah Tuhan yang punya rumah ini, artinya apa? Jangan menyembah rumahnya. Banyak yang terjebak menyembah rumahnya, tidak menyembah Tuhan yang punya rumahnya. Padahal Quran surat Al-Quraisy itu selalu dibaca setiap sholat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Hafal? Coba ditanya apa sih artinya? Jelas-jelas di situ jangan kau sembah atau sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan yang punya rumah ini. Kan di balik kalimat itu ada kalimat lain. Jangan kau sembah rumahnya. Banyak yang puas menyembah rumahnya. Datang ke rumah cuma lihat-lihat rumah, puas. Padahal belum ketemu dengan yang punya rumah. Kalau belum ketemu yang punya rumah itu nggak jadi disebut tamu. Kalau sudah ketemu yang punya rumah kan lumayan berikutnya. Dapat apa? Dapat apa? Dapat minum, dapat kue, kan gitu, ya. Dapat suguhan, ya, dihormati. Sama, ya. Allah juga akan ngasih suguhan kalau kita mau datang, kita ke rumah dia. Tapi kalau kita cuma di empernya saja, di luarnya saja, nggak masuk ke rumahnya, bagaimana Allah mengasih suguhan? Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita tidak mewarisi sifat cinta kasih itu? Jangan-jangan selama ini kita dengan dia masih ada hijab yang membuat kita terpisah. Kenapa? Masih tertutup. Jadi yang tertutup itu harus dibuka. Bagaimana cara membukanya? Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan pemahaman. Padahal di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 itu sudah jelas-jelas di situ diungkapkan oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, apalagi tidak akan terbuka. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dijejali apapun, ya, pengertian-pengertian tidak akan membuat dia jadi terbuka. Jadi kalau begitu ada makna lain dari ayat ini. Ternyata ceramah seperti ini tidak akan mungkin bisa membuat yang tertutup menjadi terbuka. Ada pintu yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena terkunci. Ceramah saja di depan pintu. Wahai pintu, terbukalah. Wahai kunci, terbukalah. Terus aja dikasih ceramah. Terbuka nggak pintu? Jadi artinya ayat ini menyatakan bahwa ceramah, nasihat yang semacam ini tidak akan pernah bisa membuat kolbu yang tertutup menjadi terbuka. Karena ceramah semacam ini hanya bisa membuka pikiran yang terbuka. Jadi yang sedang dibuka oleh saya sekarang itu adalah pikiran yang tertutup supaya menjadi pikiran yang terbuka. Pikiran yang tertutup menjadi